What's up, orang-orang yang beriman? Balik lagi di channel Film Bang. Masih dengan abang lu semua ya. Kali ini kita bakal nonton sebuah film yang berjudul Terminal. Film ini rilis tahun 2018. Masih tergolong film baru ya cuy. Seperti apa filmnya? Langsung aja kita let's go. Di awal film, kita ngeliat nih cewek yang cantik dan menarik banget dengan bibirnya merah merona, yang pastinya menggoda banget cuy. Kita sebut aja lah dia dengan Mawar ya. Si Mawar ini tuh lagi bernegosiasi sama Mr. X. Ya kita sebut aja lah begitu, karena sampai di awal film ini kita belum tahu nih. Kita cuma tahu suaranya doang gitu kan. Di sini sih, si Mawar minta pekerjaannya si Mr. X dan dia dikasih tantangan yang harus diselesaikan dalam waktu 2 minggu. Lanjut, kita lihat nih ada bapak-bapak cuy, lagi nunggu kereta di stasiun. Tapi sayangnya karena udah malam banget, jadi keretanya nih baru datangnya besok. Jadi si bapak-bapak ini disarankan ke warung kopi sama abang-abang di stasiun. Karena bapak ini nggak punya pilihan, akhirnya bapak pun ke warung kopi. Nah, di warung kopi kita lihat ada si Mawar yang jaga warungnya cuy. Anjir lah, emang si Mawar nih ya emang dasarnya cakep cuy. Mau didandan kayak gimana pun juga ya tetep cakep. Di sini kita bisa lihat nih kepribadian si Mawar. Kalau si Mawar ini ceweknya tuh kepo dan pinter menganalisa orang cuy. Dia pun ngobrol-ngobrol lah sama si bapak. Karena di warkop itu nggak ada siapa-siapa. Jadi daripada gabut ya kan. Cerita berlanjut di sebuah kamar hotel cuy. Ada cowok yang lagi dirantai di kasur. Ini adegan mirip kayak film-film di website sebelah. Ya lu tau lah. Tahu-taunya si cowok itu dirantai sama si Mawar cuy. Singkat cerita, Mawar pun langsung lompat ke muka cowoknya dan menganukan si cowok. Setelah menganukan si cowok, Mawar pun bertobat sama si Mr. X dengan melakukan pengakuan dosa. Gue makin penasaran nih siapa sih Mr. X ini cuy. Balik ke warkop cuy. Lagi ada 2 orang nih, dari tampangnya sih kayak tampang-tampang mafia gitulah ya. Pakaiannya rapi, rambutnya klimis gitu kan. Di sini nih mereka lagi ngobrolin kerjaan mereka. Tapi yang anehnya, mereka ini cuma dikasih petunjuk-petunjuk doang cuy. Alias mereka sendiri tuh nggak tahu pekerjaan mereka tuh apa. Mereka cuma disuruh ambil koper di loker dan sedikit tambahan petunjuk lagi. Singkat cerita, mereka pun cabut dari warkop dengan tidak lupa nyeruput teh dan kue yang dihidangkan sama si Mawar. Tahu-taunya mereka nyari petunjuk ke klub malam dong. Ya ampun. Pas baru nyampe, mereka langsung disambut sama mbak-mbak kelinci cuy. Abang yang satu sih udah mulai kepancing, tapi yang satu mah tetap aja gitu kan lempeng. Nah, sama si mbak-mbak kelinci, mereka tuh disuruh ketemu sama orang yang namanya Rabbit cuy. Mereka penasaran dong siapa nih si Rabbit. Ternyata si Rabbit ini adalah Mawar juga cuy. Anjir, maksudnya apa ya? Nah, si abang-abang ini kaget dong. Loh, lu kan yang di warkop tadi gitu kan. Kok sekarang jadi joget-joget di sini? Singkat cerita, abang-abang itu pun diajak lah sama si Mawar ke suatu tempat. Mau ngapain ayo? Nah, di tempat itu si Mawar ngasih sebuah koper cuy. Disinilah Mawar bilang kalau dia cuma perantara. Dia sendiri pun nggak tahu isi koper dan fungsinya itu buat apa. Tapi ada orang yang ngawasin cuy dari CCTV. Akhirnya si abang-abang itu cabut cuy. Tapi sebelum cabut, si abang yang tua minta Mawar joget dulu gak tuh.
Mawar yang merasa dilecehkan langsung ngambil pistol dong. Mantap lah. Emang harus gini nih, walaupun cewek, tapi jangan mau direndahkan ya. Sedangkan si abang-abang yang satu, karena dia sopan, dikasih lah ciuman basah sama Mawar. Alah, mentang-mentang ganteng abangnya. Gue bilangin bapak lu ya, Mawar. Cerita balik lagi nih cuy, ke warkop. Bapak-bapak itu akhirnya ngaku kalau iya dia memang kena kanker. Si Mawar pun bereaksi. Tetap semangat dong om, walaupun kena kanker, jangan lemes gitulah. Lanjut. Di waktu yang berbeda nih cuy, si abang-abang mafia itu malah lanjut pacaran sama si Mawar di warkop. Ini warkop sih pas banget sih, udah mojok, lampunya gelap gitu kan, yang jaga cakep banget lagi nggak tuh. Kombinasi yang pas mantap lah. Si abang-abang mafia itu pun disamperin sama abang yang tua buat kerja lagi, pacaran terus lu. Si abang pun kesel sama Mawar karena tadi Mawar itu nggak mau goyang. Akhirnya dia pun ditodong pistol. Tapi si Mawar malah bales dengan ciuman. Anjay, santuy. Lalu kita bisa lihat semua sudut kota ini tuh dipantau sama CCTV cuy. Dan semua gerak-gerik orang di sini ada yang mantau. Si abang-abang pun sampailah ke suatu tempat. Terus dia buka nih kopernya. Di dalam koper itu ada sebuah recorder cuy. Nah, isi recordernya itu adalah tawaran pekerjaan untuk membunuh orang. Tapi sebelum dia membunuh, si abang teh diajak kopdar lah sama yang ngasih kerjaan. Makanya si abang itu ada di tempat ini. Singkat cerita, abang yang tua pun naik tuh ke atas. Tahu-taunya pas di atas, dia malah ketemu si Mawar lagi cuy. Aduh, makin jadi bingung gua. Si abang pun ngintilin si Mawar. Apalagi si Mawar ini tuh gak ngomong sepatah kata pun. Singkat cerita, abang pun tiba di sebuah ruangan yang gelap. Di sana cuma ada telepon doang. Nah, akhirnya dia pencet tuh telepon. Ternyata itu adalah Mr. Franklin, orang yang ngasih dia kerjaan. Mr. Franklin pun bilang kalau si abang itu harus nunggu di kamar itu aja. Nah, orang yang harus dia bunuh bakal lewat di depan jendela kamar yang dia tunggu. Jangan sampai ada kesalahan ya bang, gitu kata Mr. Franklin. Tapi cuy, si abang yang tua ini dikasih tawaran lebih. Setelah ngebunuh target pembunuhan, abang pun bakal dikasih duit tambahan kalau dia bisa ngebunuh temennya sendiri. Wadaw. Di tempat lain, abang-abang yang ganteng pun juga denger rekaman yang sama. Jadi si Mr. Franklin ini adalah orang yang memberi kerjaan untuk membunuh orang. Direkrutlah si abang-abang mafia ini cuy. Tapi Mr. Franklin sendiri pun punya rencana sama kedua abang ini. Nah, si Mr. Franklin menggunakan Mawar dan abang-abang stasiun sebagai kurir dan perantara supaya misi pembunuhannya berjalan dengan lancar. Akhirnya gue ngerti juga nih alur ceritanya. Singkat cerita, si abang-abang pun terpenjara di kamar buat nunggu target mereka cuy. Mereka pun udah mulai gak betah nih, karena mereka udah nunggu target mereka tuh selama 12 hari gak tuh. Selain gak betah, mereka pun udah mulai gila cuy. Si abang-abang pun kemana-mana nih bawa pistol, udah gatel banget nih kayaknya mau jedor orang. Balik ke bapak-bapak yang kena kanker. Si Mawar malah menawarkan kematian dong buat bapaknya. Om, mau mati kayak gimana? Mau di headshot? Atau ditabrak lari? Atau didorong pakai kereta? Anjir. Si bapak pun diajak keluar warkop sama si Mawar. Jadi dia diajak masuk ke tempat rahasia gitu cuy. Dimana tempat ini tuh ada lubang yang dalam banget. Dan singkat cerita, si bapak malah dihabisin gak tuh sama si Mawar. Dan dijorokin masuk ke lubang yang dalam. Sehingga si bapak terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Lanjut. Di kamar hotel cuy, si abang pun ditelepon akhirnya sama Mr. Franklin kalau targetnya udah ada nih. Abang pun langsung siap-siap ngambil sniper dong. Ternyata pas dia keker tuh, di seberang itu malah yang nongol si Mawar cuy. Dan si abang yang tampan udah siap nih buat jedor temennya sendiri.
Singkat cerita, si abang yang tua di headshot lah sama abang-abang yang tampan dan berani. Terus si abang yang berlumuran dosa nih mau mandi. Setelah itu mereka makan malam deh sama Mawar. Pas mau makan malam, si abang malah dijedor cuy sama Mawar. Abang pun kaget. Jadi selama ini Teteh Mawar gak sayang sama saya gitu kan? Ya enggak sama sekali lah. Maaf ya abang, kamu ganteng tapi bodoh. Singkat cerita abang pun mati. Selanjutnya mayat mereka tuh berdua dibuang di lubang yang sama di bapak-bapak yang tadi. Jadi si bapak itu gak kesepian deh. Karena si Mawar ini wanita yang rapuh, si abang-abang stasiun lah yang ngebantuin ngeberesin pekerjaan buang-buang mayatnya. Nah, setelah selesai buang mayat, si abang stasiun pun pulang ke tempatnya. Disinilah fakta terwadaunya cuy. Jadi, si abang-abang stasiun itulah si Mr. Franklin alias Mr. X di awal film. Dan dialah otak dan dalang dari semuanya di film ini cuy. Jadi dialah yang merencanakan pembunuhan dan dia itu turun langsung untuk memastikan rencana pembunuhannya itu berjalan dengan lancar. Tapi dia itu berperan sebagai abang-abang stasiun. Setelah dia hapus make up dan ganti baju yang lebih rapi lah, dia pun pulang. Nah pas dia jalan, dia tuh dicegat lah sama Mawar. Tapi kali ini tuh ada 2 Mawar cuy. Dan ternyata si Mawar itu kembar. Ya ampun. Pantes aja gue bingung. Karena si Mawar ini kok bisa double job gitu kan. Jadi pelayan terus jadi mbak-mbak joget di klub malam juga. Tapi di waktu yang hampir bersamaan. Ternyata emang si Mawar ini kembar. Si Mr. Franklin pun diciduk dan dibawa ke sebuah kamar operasi. Disinilah fakta yang paling mencengangkan di film ini terbongkar. Jadi, si Mawar ini adalah anak haramnya si Mr. Franklin. Jadi, dulu si Mr. Franklin ini pernah ngencrot sama ibunya si Mawar. Hamil dong tuh ibunya. Nah, lahirlah si Mawar dan saudara kembarnya. Tapi si Mr. Franklin tuh gak tahu cuy. Nah, suatu hari si ibunya nih ngelihat Mr. Franklin lagi bunuh-bunuh orang. Karena udah ketahuan, Mr. Franklin pun membakar ibunya Mawar sambil bersiul cuy. Gila. Tapi si Mawar dan saudaranya itu berhasil kabur dan masih hidup sampai sekarang. Karena dia udah gak punya siapa-siapa lagi, ibunya udah gosong, rumahnya angus, mereka pun jadi gelandangan. Dan sampailah mereka di stasiun, ngedenger suara siulannya abang-abang stasiun. Mereka pun langsung ngeh kalau loh ini kan suara siulannya si bapak bangsat. Nah dari situlah si Mawar bersaudara ini berniat untuk balas dendam cuy. Gila banget sih ini film. Selanjutnya ya lu udah pada tahu, dendam pun terbalaskan. Mr. Franklin disodok make tusuk gigi, enggak deng, make tusukan besi ke kepalanya dan diketok make paku. Tok 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 tok. Psikopat anjir ternyata. Cerita pun selesai. Astagfirullah, gue gak nyangka loh filmnya bakal kayak gini alurnya cuy. Pasti kalian juga gak ngira nih maaf kayak gini. Pasti kalian cuma ngiranya ini cuma film pengencerotan biasa lah ya. Apalagi dari awal film nih sampai pertengahan kita cuma ngelihat si karakter Mawar nih yang seksoy doang gitu ya. Apalagi bibirnya merah merona. Tapi dibalik itu semua ternyata Mawar ini punya sesuatu yang terpendam cuy, yaitu hasrat membunuh. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini apa ya? Mungkin kita jangan pernah lah menilai orang tuh cuma dari luarnya cuy. Walaupun lu lihat nih si Mawar seksoy dan menggoda, tapi lu lihat aja bapaknya sendiri aja disodok pakai tusukan besi. Ya bego juga sih bapaknya ngebakar ibunya anjir. Ya kalau kata IQ 7 mah ini film yang membagongkan lah. Ya udah cukup sekian aja video kali ini. Jangan lupa subscribe kek. Dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye-bye.